Oke, halo sahabat mahasiswa. Kembali lagi dengan saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum tentang web server dan DNS server. Oke, untuk web server sendiri kita akan mengacu pada persoalan pada website yang alamatnya itu kogirp dari 201.wordpress.com/jarcom-komputer/web server. Jadi di sini tuh web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Kemudian di sini mungkin ada penjelasan lebih lanjut mengenai web server, seperti web server sebagai software, produk web server sebagai hardware, keunggulan masing-masing web server, dan lain-lain lah. Nah, terus kita akan melakukan sebuah percobaan dalam skenarionya, yaitu dalam percobaannya ini mungkin rangkaiannya agak berbeda ya. Di sini kan terdapat, bisa dilihat kan di sini ada DNS server, terus ada switch, terus ada web server, FTP server, dan mail server. Terus ada 3 router, yaitu seperti praktikum kemarin. Terus router satu itu terhubung dengan 2 switch, yaitu setiap switchnya itu terdapat 3 PC. Sedangkan untuk router kedua itu terhubung dengan switch dan terhubung pada DHCP server, terus IP1, IP2, dan laptop dan smartphone. Dan ini mungkin agak berbedanya itu karena kita hanya menggunakannya itu DNS server dan web server. Jadi nggak pakai kalau di contoh tuh kita nggak pakai contoh FTP server atau mail server ya. Nah, kita lihat langkah selanjutnya dalam web server nih. Yang langkah kedua itu kan buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat terhubung dengan web server 434343. Nah, terus nyalakan server HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nyalakan service HTTP di komputer web server. Di komputer web server, bentar, di web server mana nih, kita lihat tadi kemana, ke service, terus HTTP-nya itu, kemudian edit file index. Bentar, kita lihat beginilah, service, terus HTTP di sini, di indeksnya diedit. Nah, kemudian ini nih dibuat, buat gini aja lah. Nah, mana tadi? Oke. Terus ganti isi indeksnya itu sehingga ya contohnya seperti ini kan, ini berapa ini copy aja lah ya, copy aja. Nah, pokoknya kan sama kan. Nah, ini udah sama ya, bisa udah sama kan. Terus kalau udah kan di save. Nah, di save. There is already file in save now, forward, yes. Oke. Terus habis itu pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan HTTP ini di copy aja lah. Copy. Kita lihat hasilnya kan. Di PC1 desktop ke web browser, terus URL-nya ini. Coba go. Sama enggak? Benar. Sama ya? Selamat datang di official web jarcom.com. Ini adalah percobaan saja. Oke, sama. Dah, jadi seperti ini ya, sama. Oke, sebelumnya ini mungkin nanti kalau ada yang lihat video ini bisa praktikum. Jadi kan ada di sini kita lihat dari router dulu untuk
untuk aturannya, peraturannya, bukan router dulu lah, PC1. Jadi PC1 nanti, nah tampilannya berbeda kayak praktikum kemarin. Jadi ini hanya nanti tampilannya itu, bentar. Nah, tampilannya itu kayak gini doang kan, hanya face internet 0 ini doang, nggak seperti yang kemarin kan. Soalnya kan ini terhubungnya dengan switch ya, nggak langsung ke router. Nah, untuk settingan awalnya sendiri default gateway-nya itu 192.168.1.62 dan DNS servernya itu 3333 ya kan. Ini pokoknya lihat aja dikasih nama PC1. Untuk face internet 0-nya itu pengaturannya IP-nya kan static, IP address-nya itu 192.168.1.1 dan subnet mesh-nya itu begini. Jangan lupa port statusnya itu di-on kan. Ini untuk PC1. Untuk PC2 sama default gateway-nya tapi nggak usah diisi DNS server dan face internet 0-nya itu diganti 2. Jadi kan tadi 1 ini 1 2 ya. Ini untuk PC2. Ini untuk PC3 masih sama default gateway-nya. Terus untuk IP address-nya itu 13. Tadi yang PC1 11, PC2 12, PC3 13. Kan ini terhubungnya pada switch yang satu. Terus coba kita lihat yang router 1 terhubung dengan switch 2 di mana ini disebut PC4. Settingnya itu beda. Tadi kan 1.92 untuk default gateway-nya. Ini diganti 1.126. 192 apa? 162 tadi. Ini 126. Untuk face internetnya, IP address-nya ini 1.65. Ini ya, subnet mesh-nya 255.255.192 ya. Untuk PC5 kita lihat, nah sama seperti PC4 yaitu 1.126 untuk face internetnya 66. Tadi PC4 65, ini 66. Ya mungkin PC6 juga sama, jadi 126 dan nih diganti 67. Ya benar. Terus pengaturannya itu sama semua sih, nggak ada perbedaan. Iya, sama semua, nggak ada perbedaan untuk switch-switchnya. Untuk routernya sendiri, kalau dilihat, bentar. Nah, ini routernya sama kayak praktikum kemarin kan untuk jalur-jalurnya. Untuk face internet 0-nya itu 62 karena untuk switch 1, face internet ini yang 0, ini face internet satunya itu 126 untuk switch 2. Ini serial 1212 itu untuk ke arah ke router 2. Ini 1313 ke arah router 3. Sama. Dan ini untuk router kedua tampil pengaturannya, ini RIP-nya ya jalurnya masih sama. Untuk face internet 0-nya itu 254, mungkin ini untuk switch ketiga. Bentar, kita lihat untuk switch ketiga. Switch 3. Oh. Iya, masuk ke switch 3. Servernya lihat tuh. Jadi face internet 0-nya ini untuk masuk ke switch 3 dan face internet yang lainnya itu kosong ya. Soalnya nah, serial 2 untuk menuju ke router 1, serial 32323 untuk menuju ke router 3. Nah, untuk akses point nggak ada perubahan, nggak ada pengaturan yang banyak. Begitupun dengan laptop juga nggak ada pengaturan setting-setting yang harus dirubah. Untuk servernya di HCP-nya ini DNS-nya 33, nggak ada pengaturannya, cuma dikasih settingannya DNS servernya 3333.1. Untuk face internetnya karena dia terhubung ke ini, jadi ini 253 kehubung ke switch ya, 253. Untuk switch ini sendiri face internet
Untuk routernya ini, routernya coba router 3 RIP ya sama. Ini 4343 berarti ke sini. Iya, sama kan? Ini 33 untuk ke DNS server. Ini 4343. Oh, 4343 ke sini. 33 ini 4343. Benar kalau kita lihat. Iya, 33 ke sini, 4343 ke sini. Iya, benar. Dua tiga ya. Ini 2323 untuk menuju ke router 2. 33 ini 1313 untuk menuju ke router pertama. Tadi untuk praktikum untuk web servernya kan cuma hanya beberapa langkah doang kan sampai 4 langkah udah berhasil. Coba kita ke DNS, praktikum ke DNS. Situsnya, websitenya sama, yaitu chogir1wordpress.com. pokoknya nanti bisa dilihat lah. Dimana DNS sendiri itu bisa kita lihat domain name server atau DNS, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Reserved Locator URL dengan Internet Protocol Address IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, untuk skenario-nya sendiri ini lanjutan dari web server tadi. Nah, ya kan. Tapi kita nggak pakai FTP. Jadi nanti untuk langkah ke berapa tadi? Nah, langkah ke-6 mungkin kita hilangkan soalnya kita nggak pakai FTP. Nah, langkah kedua, Kak. 1. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 333, 333, 331, web servernya 43, 43, 431, dan FTP server. FTP kita nggak pakai. Nah, aktifkan server DNS pada PC DNS. DNS, nih, ya kan? Terus, mana tadi? Tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Entry DNS-nya jarcom. Bentar, ini di DNS. Nah, ada jarcom.com, www.jarcom 43 ya, tapi kita nggak pakai ftp jarcom.com record ya kan. Nanti kalau kita coba ya, gimana kalau kita coba dikasih FTP-nya? Enggak usah lah. Aduh. Pada PC 1, oke, kita ke PC 1. Nah, gimana tadi? Pada PC 1, laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Perintah. Aduh, gerakan PC 1 dan laptop. Oke, wait. Aduh. NS look up jarcom.com. Enter. Nah, keluar. Sama ya. Server 33 address 33 DNS timeout. Timeout. Oh, ini ada lagi. Server non out. Yes, sama. Terus coba non ns lookupnya itu yang www.com. www.jarcom.com. Biasanya ada sama belum? Bentar. Invalid. Apa yang salah? Oh, lookup bener. Oh, salah nulis. Bentar ya. Lookup. Nah, udah. www.jarcom.com. Oke, udah sama ya, sama.
Coba untuk laptop ya, laptop. Ke sini, ns, ns lookupnya yang pertama tadi apa? jarcom.com, enter, ya, oke sama. Terus ns lookup www.jarcom.com. Oke, sama. Terus pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop. Oke, PC 1. Mana tadi? Ke web browser. Terus jalankan URL. Kita copy aja nih. Copy ke sini. Go. Selamat datang, ya bener. Coba kalau yang ini baru PC 1 ya. Copy. Go. Oh, udah sama. Udah hasilnya seperti ini. Coba ke laptop. Mana? Nah, langsung paste aja ya satu URL yang terakhir. www.jarcom. Nah, udah hasilnya sama. Terus langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Oke, kita lihat untuk PC 1 dulu. Oh ya, tadi kita nggak pakai FTP ya, lupa. Jadi langkahnya cuma sampai langkah keempat ya. Ya, itu praktikum sederhana dari untuk web server sama DNS-nya, tapi ini dari skenario-nya dibedakan karena kita nggak pakai FTP sama mail server ya. Jadi sekian dari video saya. Mungkin kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like video dan komen. Mungkin share juga ke teman-teman. Ya, oke. See you and goodbye.